Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wadya Sari dengan NPM 0319011126. Di video kali ini saya akan menyelesaikan tugas UAS saya dengan mata kuliah Manajemen Pendidikan. Yang pertama, soalnya jelaskan pengertian manajemen pendidikan serta peran dan fungsinya. Manajemen pendidikan adalah suatu kegiatan atau rangkaian kegiatan yang berupa proses pengelolaan usaha kerjasama sekelompok manusia yang tergabung dalam organisasi pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan sebelumnya agar lebih efektif dan efisien. Fungsi dan peran manajemen pendidikan. Yang pertama, perencanaan. Perencanaan adalah proses menyusun tujuan dan sasaran organisasi serta menyusun peta kerja yang melibatkan cara pencapaian tujuan. Yang kedua, pengorganisasian. Proses dari menghimpun sumber daya manusia, modal, dan peralatan yang dibutuhkan dengan cara yang efektif demi mencapai tujuan. Yang ketiga, pelaksanaan. Proses dengan menggerakkan sumber daya manusia ada untuk yang melakukan kegiatan pencapaian tujuan sehingga efisiensi proses terjadi dan menghasilkan efektivitas hasil kerja. Yang keempat, pengawasan. Proses pemberian balikan dan tidak lanjut dari pembandingan antara hasil yang dicapai dengan rencana yang telah dibuat. Kemudian terdapat tindakan penyesuaian apabila terjadi penyimpangan. Soal yang kedua, jelaskan menurut pemahaman Anda tentang kode etik profesi keguruan dan fungsi organisasi lembaga pendidikan. Menurut saya, kode etik guru adalah norma atau asas yang harus dijalankan oleh guru di Indonesia sebagai pedoman untuk bersikap dan berperilaku dalam melaksanakan tugas profesinya sebagai pendidik, anggota masyarakat dan warga negara. Adapun peranan lembaga pendidikan yakni sebagai tempat anak didik belajar bergaul baik sesamanya dengan guru dan dengan karyawan, juga sebagai tempat anak didik belajar mentaati peraturan sekolah dan mempersiapkan anak didik untuk menjadi anggota masyarakat yang berguna bagi agama, bangsa, dan negara. Soal yang ketiga, jelaskan secara detail tentang K13 berdasarkan materi yang diberikan oleh ibu dosen di awal perkuliahan. Yang pertama, organisasi kompetensi. Mata pelajaran adalah unit organisasi kompetensi dasar yang terkecil untuk kurikulum SD. Organisasi kompetensi dasar dilakukan melalui pendekatan terintegrasi. Berdasarkan pendekatan ini, maka terjadi organisasi kompetensi dasar, mata pelajaran yang mengintegrasikan konten mata pelajaran ilmu pengetahuan alam dan ilmu pengetahuan sosial di kelas 1, 2, dan 3 ke dalam mata pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, bahasa Indonesia, matematika, serta pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Dengan pendekatan ini, maka struktur kurikulum SD menjadi lebih sederhana karena jumlah mata pelajaran berkurang. Tujuan satuan belajar, penyelenggaraan pendidikan dasar dan menengah sebagaimana yang dinyatakan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan, bertujuan membangun landasan bagi berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berkepribadian luhur. Yang kedua, berilmu, cakap, kritis, kreatif, dan inovatif. Yang ketiga, sehat, mandiri, dan percaya diri, dan toleran, peka, sosial, demokratis, dan bertanggung jawab. Struktur kurikulum dan beban belajar. Struktur kurikulum menggambarkan konseptualisasi konten kurikulum
dalam bentuk mata pelajaran posisi konten. Mata pelajaran dalam kurikulum, distribusi, konten atau mata pelajaran dalam semester atau tahun. Beban pelajaran untuk mata pelajaran dengan beban belajar per minggu untuk setiap peserta didik. Struktur kurikulum adalah juga merupakan aplikasi konsep pengorganisasian konten dalam sistem belajar dan pengorganisasian beban belajar dalam sistem pembelajaran. Kompetensi inti dan kompetensi dasar. Kompetensi inti merupakan terjemahan atau operasionalisasi standar kompetensi lulusan dalam bentuk kualitas yang harus dimiliki oleh peserta didik yang telah menyelesaikan pendidikan pada satuan pendidikan tertentu atau jenjang pendidikan tertentu. Gambaran mengenai kompetensi utama yang dikelompokkan ke dalam aspek sikap, keterampilan harus dipelajari peserta didik untuk suatu jenjang sekolah, kelas, dan mata pelajaran. Kompetensi inti harus menggambarkan kualitas yang seimbang antara pencapaian hard skill dan soft skills. Kompetensi dasar yang diturunkan dari kompetensi inti. Kompetensi dasar adalah konten atau kompetensi yang terdiri atas sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang bersumber kompetensi inti yang harus dikuasai peserta didik. Pembelajaran tematik integratif kurikulum SD menggunakan pendekatan pembelajaran tematik integratif dari kelas 1 sampai kelas 6. Pembelajaran tematik integratif merupakan pendekatan pembelajaran yang mengintegrasikan berbagai kompetensi dari berbagai mata pelajaran ke dalam berbagai tema. Soal nomor 4, bagaimana pendapat Anda tentang perbedaan pembelajaran daring dan luring saat COVID serta pengaruhnya terhadap motivasi belajar siswa? Pendapat saya, pembelajaran daring kurang efektif. Banyak kendala yang dialami pelajar atau siswa. Salah satunya adalah jaringannya kurang memadai di pelosok-pelosok seperti desa. Kemudian pembelajaran daring sangat mempengaruhi motivasi belajar siswa. Bagaimana tidak kebanyakan siswa menggunakan handphone untuk membuka situs-situs yang tidak bermanfaat sehingga lupa untuk belajar. Sebaik-baiknya pembelajaran daring tidak akan sebaik pembelajaran luring. Soal yang kelima, bagaimana sikap Anda jika mendapatkan kelas yang motivasi belajar siswa-siswanya rendah? Sikap saya jika mendapatkan kelas yang motivasi belajar siswa-siswinya rendah yaitu dengan metode dan kegiatan yang beragam. Dengan menggunakan metode dan kegiatan yang beragam, proses berupa bisa berlangsung dengan lebih menarik. Materi yang akan kita sampaikan bisa dengan bentuk-bentuk yang menarik, misalnya dengan membuat materi pelajaran dalam bentuk animasi. Selain itu, menciptakan suasana yang menyenangkan dalam belajar. Siswa dapat belajar dengan lebih baik apabila berada dalam suasana yang menyenangkan, yang merasa aman, bebas dari rasa tegang. Dengan melakukan hal tersebut, maka motivasi belajar siswanya yang rendah dapat meningkat. Baik, itu saja yang dapat saya jawab. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.